Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kemuliaan hatinya lah kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Amalia Ramadhani, Nur Awalia, dan Umi Amalia Rustam L. Baik, sebelum kita membahas mengenai konsep dasar asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih itu sebenarnya asumsi rasionalitas. Asumsi rasionalitas adalah anggapan bahwa manusia berperilaku secara rasional atau masuk akal, dan tidak secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk. Selanjutnya itu adalah konsep dasar asumsi rasionalitas dalam ekonomi Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, asumsi ini tetap menjadi acuan, tetapi dengan beberapa catatan dan tambahan. Adanya injeksi norma moral Islam akan menjadi pelita bagi tiap-tiap agen ekonomi untuk bertindak rasional tetapi dengan kerangka nilai-nilai Islam, yaitu gaya hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan dalam memproduksi dan mengkonsumsi, serta selalu memperhatikan batas halal dan haram. Nah, batas halal dan haram ini merupakan rambu-rambu yang akan memberikan teguran kepada Islamic man. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep rasionalitas dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi Islam, di dalam menjalankan perekonomian tidak hanya berasaskan pada logika semata-mata, akan tetapi juga berdasarkan pada nilai-nilai moral dan etika, serta tetap berpedoman kepada petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia perlu bertindak rasional karena ia mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain. Manusia dianggap bertindak rasional apabila individu tersebut mengarahkan perilakunya untuk mencapai tahap maksimum sesuai dengan norma-norma Islam. Baik, mungkin itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan berikan kepada anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Umi Amalia. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu agama dan rasionalitas ekonomi. Pemahaman tentang rasionalitas ekonomi sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari sistem ekonomi yang mendasarinya. Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain, saling mempengaruhi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Tiap aliran agama memiliki pendekatan kajian ekonomi masing-masing sebagaimana penampilannya yang tercermin pada tingkah laku ekonomi manusia. Kajian ilmu ekonomi pada abad pemikiran dewasa ini mengarah kepada tidak hanya bertolak dari asas kapitalisme dan marxisme, tetapi ada asas lain yang lebih human, yakni ilmu ekonomi yang lebih terandalkan dalam menjaga keselamatan seluruh umat manusia dan alam semesta. Ekonomi memiliki nilai-nilai kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Ekonomi dapat membebaskan manusia dari penindasan, kemiskinan, dan segala bentuk keterbelakangan. Saya kira cukup, itulah materi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi. Kebutuhan manusia dan motif ekonomi. Motif ekonomi merupakan suatu alasan yang mendorong seseorang melakukan kegiatan ekonomi untuk mencapai kemakmuran. Contoh motif ekonomi diantaranya seorang petani tekun dan rajin agar panennya berhasil dengan baik, atau seorang pengusaha mempromosikan produknya di televisi agar produknya menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya yaitu pertama, kebutuhan primer. Primer berasal dari kata premius yang berarti pertama. Maka kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama atau pokok yang muncul secara naluriah agar manusia dapat bertahan hidup. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder,
yaitu kebutuhan yang bersifat pelengkap atau tambahan. Kebutuhan ini tidak seperti kebutuhan primer yang bersifat mutlak. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Tersier berasal dari kata tertius, yang berarti ketiga. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi apabila kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder telah terpenuhi. Sekian.